Shalom. Kembali kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yosua pasal yang ke-22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, Yosua menyampaikan pesan yang begitu penting bagi umat Tuhan. Dan pesan ini tidak hanya berlaku bagi mereka pada waktu itu, tetapi juga bagi kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini. Kata-kata yang diberikan Yosua adalah panggilan untuk hidup dengan setia terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan, untuk hidup setia dan penuh arti di hadapan Tuhan. Pertama-tama kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Ini adalah panggilan yang mendalam dan personal. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengenal Tuhan, tetapi juga untuk mencintainya dengan segenap hati. Cinta ini adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, hati kita akan terbuka untuk menerima dan menaati segala perintahnya. Selanjutnya kita dipanggil untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini bukanlah panggilan untuk hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sendiri, tetapi untuk mengikuti jejak Tuhan. Perjalanan kita dalam hidup ini harus senantiasa dipandu oleh firman Tuhan. Kita harus mencari petunjuknya dalam segala keputusan dan langkah yang kita ambil. Perintah selanjutnya adalah untuk tetap mengikuti perintah Tuhan. Ini menekankan keberlanjutan dan ketekunan dalam ketaatan. Hidup sebagai orang percaya bukanlah perjalanan sekali jalan, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan dan ketaatan terus-menerus. Dalam setiap langkah kita harus selalu bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Yosua juga menekankan bahwa untuk berpaut pada Tuhan dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwamu. Ini adalah panggilan untuk menjadi pribadi yang erat bersatu dengan Tuhan. Ketika kita berpaut pada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaannya dalam setiap situasi. Berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa adalah panggilan untuk menjalani hidup ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, pesan Yosua ini relevan untuk kita pada hari ini. Mari kita hidup dengan setia terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hidup menurut jalannya, dan tetap setia dalam ketaatan kepadanya. Meskipun panggilan ini penuh dengan nilai-nilai positif dan tujuan yang luhur, seringkali ada beberapa hambatan atau tantangan yang dapat menghalangi kita dalam melaksanakan dengan setia perintah dan hukum Tuhan. Dunia ini penuh dengan godaan dan pengaruh yang dapat membuat kita melenceng dari jalan yang benar. Terkadang godaan untuk hidup sesuai dengan norma dunia dapat menghalangi kita untuk sepenuhnya mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Kehidupan sehari-hari seringkali penuh dengan tantangan, tekanan, dan urusan yang mendesak. Tantangan ini dapat membuat kita sulit untuk secara konsisten dan sepenuh hati melaksanakan firman Tuhan, sehingga lebih memilih memprioritaskan dunia ini daripada taat kepada Tuhan. Ada banyak orang terjebak dalam kesibukan dunia, sehingga melupakan atau mengabaikan panggilan untuk hidup setia kepada Tuhan. Atau barangkali kita mungkin kesulitan untuk mengikuti perintahnya jika tidak memahami atau mengetahui dengan baik apa yang Dia ajarkan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, hidup sebagai seorang Kristen bukanlah perjalanan yang harus dijalani sendirian.
kurangnya dukungan dan komunitas rohani dapat menjadi hambatan. Karena kita memerlukan saudara seiman untuk saling memotivasi dan mendukung. Ada banyak alasan, hambatan yang bisa kita uraikan untuk tidak setia kepada Tuhan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, penting bagi kita untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Perlu menjaga diri dari pengaruh negatif dan godaan yang dapat merusak iman. Perlu membangun komunitas rohani yang solid untuk saling mendorong dan mendukung. Sangat perlu menentukan prioritas yang benar dalam hidup kita, dengan Tuhan sebagai pusatnya. Amin. Tuhan memberkati.